Gelaran Banjarmasin Sasirangan Festival ke-7 resmi ditutup pada Minggu 12 Maret malam. Salah satu bintang tamu yang mengisi penutupan BSF 2023 ini adalah penyanyi asal ibu kota, yakni Pasha Ungu. Mengenakan blazer Sasirangan berwarna ungu, sejak awal kemunculannya ia mengajak penonton berinteraksi. Menariknya, Pasha juga turut beradu pantun dengan Acil Jukung yang turut memeriahkan penutupan Banjarmasin Sasirangan Festival 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos, Nur Masrida yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rida. Baik rekan Mei yang ada di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada, dari kota Banjarmasin kami laporkan bahwa pada kemarin hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 telah dilaksanakan penutupan gelaran Banjarmasin Sasirangan Festival ke-7 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Dalam gelaran ini, pemerintah Kota Banjarmasin juga mengundang salah satu bintang tamu, yakni penyanyi Pasha Ungu yang menghibur warga Banjarmasin di kawasan Siring Menara Pandang. Nah, pada minggu malam atau malam Senin tadi malam, Pasha Ungu membawakan sejumlah lagu untuk menghibur warga Kota Banjarmasin yang sudah berkumpul sangat memadati kawasan Siring Menara Pandang sekitar pukul 7 malam, sedangkan penampilan Pasha Ungu sendiri dimulai sekitar pukul 22 WITA atau pukul 10 malam. Nah, di momen yang sama juga Pasha Ungu sempat mengajak wakil wali kota Banjarmasin, yakni Pak Haji Arifin Nur, untuk bernyanyi bersama di atas panggung serta beradu pantun dengan Acil Jukung yang juga turut memeriahkan gelaran penutupan Banjarmasin Sasirangan Festival tadi malam. Nah, sebelum Pasha Ungu sendiri tampil di penutupan BSF tadi malam, sempat juga dilaksanakan kegiatan atau acara fashion show oleh sejumlah model yang mengenakan pakaian sasirangan atau kain sasirangan yang memang menjadi pakaian khas masyarakat Banjar, di mana desainer yang menunjukkan karya-karya mereka itu berasal dari desainer lokal dan juga desainer nasional. Sementara gelaran Banjarmasin Sasirangan Festival ke-7 ini sudah dimulai sejak Jumat kemarin pada tanggal 10 Maret 2023 dengan berbagai rangkaian acara, mulai dari forum diskusi Sasirangan, ada juga kegiatan karnaval Sasirangan yang menunjukkan karya-karya unik dari masyarakat dengan kreasi-kreasi menarik berupa Sasirangan, dan juga ada kegiatan menjulujur massal, yakni salah satu proses pembuatan kain Sasirangan yang diikuti oleh sejumlah pelajar SMP sekota Banjarmasin yang totalnya ada sekitar 1.000 peserta. Dan kegiatan tersebut juga turut memecahkan rekor dari Leprit. Nah, pada kegiatan tadi malam uh, uh, menandai bahwa BSF sendiri sudah berakhir dan akan dilaksanakan setiap bulan Maret. Menariknya lagi, gelaran BSF ini juga masuk dalam kalender KEN atau Karisma Event Nusantara yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Kemenparekraf di bulan Januari 2023 kemarin. Demikian dari Kota Banjarmasin kami laporkan. Terima kasih rekan Rida atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Keluarga merasa terpukul setelah Amar Zoni ditangkap polisi lantaran kembali terseret kasus penyalahgunaan narkoba. Diketahui Amar Zoni ditangkap pada Rabu 8 Maret malam di kediamannya di kawasan Sentul, Bogor. Polisi menemukan barang bukti berupa sabu. Dikutip dari Tribun Seleb, Amar Zoni ditangkap setelah polisi terlebih dahulu menciduk sopirnya yang berinisial M berusia 35 tahun. Sopir Amar Zoni ketahuan membeli sabu di kawasan Kampung Boncos, Jakarta Barat.
Aditya Zoni, adik kandung Amar Zoni, mengungkap soal kondisi keluarganya pasca sang kakak kembali ditangkap lantaran terlibat narkoba. Ia mengatakan Iris Bella mengalami syok. Sebagai adik, Aditya Zoni tetap memberi dukungan kepada Iris Bella dan Amar Zoni. Ayah Amar Zoni, Suhendri Zoni, mengakui masih syok Amar Zoni ditangkap polisi. Dirinya pun tak bisa menduga-duga soal efek rumah tangga sang anak setelah adanya kasus narkoba tersebut. Suhendri Zoni mengaku malu mengetahui Amar Zoni putranya kembali tersandung kasus narkoba. Dirinya pun menyebut soal anaknya yang 2 kali terlibat narkoba di mana sebelumnya saat belum menikah hingga kini telah memiliki istri dan 2 anak. Putranya 2 kali tersandung kasus narkoba, Suhendri meminta anaknya harus bisa menyadari kesalahan. Kini diketahui pihak keluarga mengajukan rehabilitasi untuk Amar Zoni lantaran menyebut sang artis tersebut hanyalah korban dari penyalahgunaan narkoba. Saat memberikan pernyataan dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Amar Zoni sempat menangis. Dirinya meminta maaf kepada sang istri Iris Bella, keluarganya hingga masyarakat Indonesia. Lantas setelah dirinya memberikan pernyataan permintaan maaf, Amar Zoni tampak menegakkan kepala dan nada suara meninggi. Dirinya menyebut berani mengakui kesalahan yang ia perbuat. Amar Zoni juga mengakui bahwa dirinya korban. Dirinya berharap peredaran narkotika di Indonesia segera diberantas sehingga tidak ada korban lain. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyampaikan Amar Zoni ditangkap di kediamannya di Sentul, Bogor. Diberitakan wartakotalive.com, Amar Zoni dalam keadaan sadar ketika ditangkap polisi. Namun saat dilakukan tes urin, Amar Zoni positif mengonsumsi narkoba. Diketahui polisi menyebut Amar Zoni menyuruh sopirnya yang berinisial M untuk membeli sabu di Kampung Boncos, Jakarta Barat pada Rabu 8 Maret. Namun saat baru sampai di Jagakarsa, Jakarta Selatan, sopir M langsung diciduk dan diamankan polisi. Selamat malam teman-teman media semuanya. Malam. Pertama-tama saya mau minta maaf kepada istri saya. Dia semuanya mengakui saya dikenal dengan prestasi saya. Begitupun saya dikenal yang saya buat. Dan saya tidak ada lagi korban-korban seperti saya. Dan Aditya Zoni mengungkapkan peluang Iris Bella untuk menjenguk kakaknya Amar Zoni. Sejak Amar Zoni ditangkap pada Rabu 8 Maret dengan barang bukti sabu, Iris Bella selaku istri belum juga menjenguk Amar Zoni hingga saat ini. Hal ini pun dibenarkan oleh adik Amar Zoni, yakni Aditya Zoni. Dikutip dari grid.id pada Senin 13 Maret, Aditya Zoni mengatakan bahwa Iris Bella akan menjenguk Amar Zoni apabila suasananya sudah membaik. Diketahui kini Aditya Zoni dan keluarga masih menunggu keputusan dari pihak kepolisian terkait upaya Amar Zoni untuk direhabilitasi. Dalam kesempatan tersebut, Amar Zoni juga menilai Iris Bella syok saat mengetahui Amar Zoni terjerat kasus narkoba. Di sisi lain, kasus narkoba kali ini merupakan kasus kedua kali yang menjerat Amar Zoni. Untuk itu, Aditya Zoni meminta masyarakat agar memberikan dukungan kepada Iris Bella dan Amar Zoni. Sebelumnya, Aditya Zoni tampak menjenguk Amar Zoni bersama sang ayah Suhendri Zoni. Namun, Iris Bella belum juga tampak ikut menjenguk suaminya tersebut. Dikutip dari grid.id, Aditya menyampaikan bahwa kondisi Iris Bella baik-baik saja. Kendati demikian, ia membenarkan kakak iparnya tersebut memang tak ikut menjenguk kakaknya. Hingga kini, Iris Bella masih membutuhkan waktu untuk menenangkan pikirannya. Tentu, kasus yang menimpa Amar membuat Iris merasa terpukul. Di sisi lain, Aditya mengaku selalu berkomunikasi dengan Iris terkait kabar Amar. Iris pun selalu menanyakan kabar suaminya kepada Aditya. Aditya memaklumi kondisi Iris yang masih terpukul saat mengetahui Amar kembali terjerat narkoba.
suasananya udah enak juga, KBL juga udah bisa jenguk juga, pasti akan jenguk gitu aja. Tapi Ibel sendiri gimana? Apakah shock apa gimana? Ya yang namanya itu shock lah pasti lah kan, apalagi suaminya kan kena masalah seperti ini, jadi ya kita semua yang harus mendukung gitu. Aditya Zoni memberikan pesan kepada masyarakat terkait sang kakak Amar Zoni yang ditangkap karena penyalahgunaan narkoba. Setelah sempat menjenguk Amar Zoni bersama sang ayah yakni Suhendri Zoni, Aditya Zoni kembali menemui sang kakak. Dikutip dari Grid.id pada Senin 13 Maret, Aditya Zoni memohon doa kepada masyarakat untuk Amar Zoni. Tak dipungkiri, Aditya Zoni pun mengakui kesalahan Amar Zoni yang kembali terjerat kasus narkoba tersebut. Kendati demikian, Aditya Zoni memberikan pesan kepada masyarakat untuk tidak memberikan komentar buruk pada Amar Zoni. Justru Aditya Zoni ingin masyarakat memberikan dukungan untuk Amar Zoni yang menjadi korban. Aditya Zoni ingin Amar Zoni dapat kembali ke jalan yang benar dengan upaya rehabilitasi. Dalam kesempatan tersebut, adik ipar Irish Bella itu mengungkapkan kondisi Amar yang baik-baik saja hingga saat ini. Terkait upaya rehabilitasi, Aditya dan keluarga masih menunggu keputusan dari pihak kepolisian. Aditya berharap nantinya akan ada hasil yang terbaik untuk Amar. Keluarga merasa terpukul setelah Amar Zoni ditangkap polisi lantaran kembali terseret kasus penyalahgunaan narkoba. Diketahui Amar Zoni ditangkap pada Rabu 8 Maret malam di kediamannya di kawasan Sentul, Bogor. Polisi menemukan barang bukti berupa sabu. Dikutip dari Tribun Seleb, Amar Zoni ditangkap setelah polisi terlebih dahulu menciduk sopirnya yang berinisial M berusia 35 tahun. Aditya Zoni, adik kandung Amar Zoni, mengungkap soal kondisi keluarganya pasca sang kakak kembali ditangkap lantaran terlibat narkoba. Ia mengatakan Irish Bella mengalami syok. Sebagai adik, Aditya Zoni tetap memberi dukungan kepada Irish Bella dan Amar Zoni. Ayah Amar Zoni, Suhendri Zoni, mengakui masih syok Amar Zoni ditangkap polisi. Dirinya pun tak bisa menduga soal efek rumah tangga sang anak setelah adanya kasus narkoba tersebut. Suhendri Zoni mengaku malu mengetahui Amar Zoni putranya kembali tersandung kasus narkoba. Dirinya pun menyebut soal anaknya yang 2 kali terlibat narkoba, di mana sebelumnya saat sebelum menikah hingga kini telah memiliki istri dan 2 anak. Dan buat teman-teman juga, teman-teman masyarakat, netizen juga minta mohon doanya gitu loh. Ya kan ini kesalahan abang saya, tapi memang inilah seperti inilah hidup gitu loh. Ya jadi harus dukung gitu, jangan komen-komen yang aneh-aneh karena memang Pak Amar korban gitu, jadi kita harus sama-sama support Pak Amar supaya balik ke jalan yang benar lagi gitu loh. Apalagi kan keinginan kita adalah direhab untuk benar-benar. Sebagai istri, Irish Bella merupakan orang paling terpukul ketika mengetahui Amar Zoni ditangkap polisi karena kasus narkoba. Menurut Aditya Zoni, kakak iparnya tersebut syok. Aditya Zoni sebagai keluarga pun terus memberi dukungan kepada Irish Bella dan Amar Zoni. Dikutip dari Tribun Seleb, Suhendri Zoni, ayah Amar Zoni, mengaku malu mengetahui putranya kembali tersandung kasus narkoba. Diketahui Amar Zoni sudah 2 kali tertangkap karena kasus yang sama. Ia pun mengungkapkan perbedaan kondisi Amar Zoni saat 2017 terjerat narkoba dan kini kembali mengulang kesalahan yang sama. Putranya 2 kali tersandung kasus narkoba, Suhendri meminta anaknya harus bisa menyadari kesalahan. Tak hanya itu, Suhendri mengakui masih syok Amar Zoni ditangkap polisi. Pun dirinya turut menyinggung soal rumah tangga putranya dengan Irish Bella. Namun demikian dirinya tak mau menduga-duga terkait masalah di rumah tangga putra dan menantunya tersebut. Amar Zoni pun mengungkapkan rasa penyesalannya pada sang ayah. Ia bahkan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mengonsumsi barang haram. Hal tersebut disampaikan Hendri Zoni kepada awak media pasca penangkapan Amar Zoni pada Juli 2017. Amar juga mengakui apa yang telah diperbuat selama ini merupakan sebuah kesalahan. Tak hanya penyesalan dan janjinya, pemain sinetron Anak Langit itu sampai bersimpuh di kaki Hendri Zoni sembari menangis. Saat Polres Metro Jakarta Selatan menggelar rilis kasusnya, Amar Zoni juga mengungkap penyesalan dan mengakui kesalahannya, serta meminta maaf kepada sang istri Irish Bella. Lantas setelah dirinya memberikan pernyataan permintaan maaf, Amar Zoni tampak menegakkan kepala dan nada suara meninggi. Dirinya menyebut berani mengakui kesalahan yang ia perbuat.
Amar Zoni juga mengakui bahwa dirinya korban. Ia berharap peredaran narkotika di Indonesia segera diberantas sehingga tidak ada korban lain. Artis sinetron Amar Zoni kini ditetapkan menjadi tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Amar Zoni membeli narkoba jenis sabu di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat dari sosok yang biasa dipanggil Bang. Dalam pemeriksaan, Amar Zoni mengaku memerintahkan sang sopir berinisial M yang juga menjadi tersangka untuk membeli sabu pada Rabu 8 Maret 2023. Dikutip dari Tribun Seleb, saat membeli sabu, M mengajak tersangka RH. Mereka naik motor ke daerah Boncos, Jakarta Barat. Lalu M dan RH menyerahkan uang sebesar 1 juta rupiah untuk ditukar dengan 2 klip bening berisi narkoba jenis sabu. Kemudian M memberi RH imbalan sebesar 500 ribu rupiah karena dianggap orang yang mengetahui lokasi pembelian sabu tersebut. Atas perbuatannya itu, ketiga tersangka tersebut dijerat dengan pasal 112 ayat 1, subsider pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tribunnews.com kembali merangkum peredaran narkoba di Kampung Boncos, Palmerah yang memang dikenal sebagai kampung narkoba. Berkali-kali digerebek, tetap saja peredaran narkoba masih terjadi. Dalam setiap kali penggerebekan, petugas kepolisian selalu mendapatkan temuan dan barang bukti unik. Di antaranya pisau beracun, sabu di dalam kulkas, CCTV di balik triplex hingga hotel bertarif Rp10.000. Termasuk ada kode dan sistem keamanan khusus di Kampung Boncos yang hanya dimengerti oleh para pemain di sana. Artis sinetron Amar Zoni kini ditetapkan menjadi tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Ia diketahui membeli narkoba jenis sabu di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat dari sosok yang biasa dipanggil Bang. Adapun barang haram tersebut didapat Amar Zoni seusai dirinya memerintahkan sang sopir berinisial M yang juga menjadi tersangka untuk membeli sabu pada Rabu 8 Maret. Selesai memerintahkan M, selang beberapa jam, Amar Zoni kemudian mentransfer uang sebesar 1,5 juta rupiah untuk menggunakan mobile banking kepada M untuk biaya membeli sabu. Pada saat bertemu dengan sosok Bang itu, lalu kedua tersangka menyerahkan uang sebesar 1 juta rupiah untuk ditukar dengan 2 klip bening berisi narkoba jenis sabu. Kini ketiga tersangka terkena ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara. Polisi masih mengembangkan kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh artis Amar Zoni. Saat ini polisi tengah fokus mengejar sosok pemasok sabu kepada Amar Zoni yang dipanggil Bang dari Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Ahmad Ardi mengatakan sosok Bang tersebut saat ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Di samping itu, Ardi mengatakan pihaknya juga masih mendalami jaringan narkoba yang menjual barang haram tersebut ke Amar Zoni. Saya cukup untuk memberanikan diri saya di depan media semuanya, mengakui saya dikenal dengan prestasi saya, begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat. Dan saya tidak takut untuk mengakui saya salah. Dan semoga ini sebagai contoh untuk semua masyarakat, semua teman-teman selebriti dan teman-teman media yang ada di sini, sekaligus saya berterima kasih kepada Bapak Polri Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dan putrinya Bilkis Humairah Razak nonton konser Blackpink di Jakarta selama 2 hari. Kekompakan ibu dan anak ini selama konser asal Korea Selatan itu terlihat dari padu padan outfit yang mereka kenakan. Ayu Ting Ting membagikan penampilannya selama menonton konser Blackpink pada 11 hingga 12 Maret 2023 melalui Instagram pribadinya.
Dikutip dari Tribun Seleb, pada hari pertama konser Blackpink bertajuk Born Pink, Ayu Ting Ting memilih mengenakan kaos putih dan rok mini berwarna hitam. Pedangdut yang kini dikabarkan dekat dengan Boy William itu turut memadukannya dengan penutup kepala berwarna pink. Untuk mempertegas penampilannya, Ayu mengenakan sepatu boots berwarna hitam. Sementara itu, Bilkis tampil mengenakan kaos pink bertuliskan Blackpink. Sama dengan Ayu, Bilkis juga memilih mengenakan rok mini yang dipadukan dengan sneakers hitamnya. Pada hari kedua konser Blackpink, Ayu Ting Ting dan Bilkis masih memilih tema outfit casual. Ayu memilih mengenakan atasan dan celana panjang hitam. Kali ini tidak ada aksen berwarna pink pada penampilannya. Pemilik nama asli Ayu Rosmalina itu juga mengenakan tas ransel berukuran kecil dan sepatu tali. Senada dengan ibunya, Bilkis juga mengenakan sepatu tali dan celana hitam. Ia pun menambahkan aksen warna pink pada atasan dengan potongan ruffle. Penampilan kompak ibu dan anak itu sempat menjadi sorotan warganet. Tidak sedikit warganet yang memuji outfit Ayu dan Bilkis melalui kolom komentar. Bahkan sederet rekan artis ikut meninggalkan komentar di postingan sang biduan. Keseruan momen nonton konser Blackpink dibagikan Ayu Ting Ting melalui Instagram story-nya. Saat nonton konser hari pertama, Bilkis sampai disapa oleh member Blackpink Jisoo dan Lisa. Momen itu turut membuat Bilkis histeris hingga Ayu ikut merasa senang. Awalnya, Bilkis ikut menyanyikan lagu yang dibawakan Blackpink. Kemudian anak sematawayang Ayu Ting Ting itu berteriak memanggil nama Jisoo yang berdiri di bagian panggung. Jisoo pun sempat memberikan cium jauh dan menunjuk ke arah Bilkis. Bukan hanya Jisoo, Bilkis juga beruntung sekali bisa disapa Lisa. Tampak Bilkis berteriak-teriak memanggil nama Lisa. Lisa yang mendengar teriakan Bilkis langsung melambaikan tangan dan memberikan cium jauh. Sontak notis member Blackpink ke Bilkis membuat bocah 9 tahun itu berteriak kegirangan. Chika Jessica menjadi salah satu artis yang turut menghadiri konser Blackpink di Jakarta yang bertajuk Born Pink World Tour. Bersama mantan kekasihnya Dwi Andika, Chika Jessica datang di hari kedua konser Blackpink. Kepada awak media, Chika mengaku sempat pasrah karena sempat gagal mendapatkan tiket saat war. Namun ketika penjualan tiket akhirnya dibuka lagi, Chika yang tadinya sempat menginginkan kategori VIP harus puas dengan tiket kategori Platinum. Chika juga mengaku sempat pasrah jika tak mendapatkan tiket. Ia pun mengaku ini merupakan kali keduanya menonton konser Blackpink setelah kali pertama di tahun 2019 lalu. Dikutip dari grid.id, meski datang di hari kedua, Chika dan Andika berharap konser berjalan dengan lancar dan seru. Diketahui bahwa girl band asal Korea Selatan yaitu Blackpink menggelar konser di Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta. Konser bertajuk Born Pink World Tour Jakarta ini diselenggarakan selama 2 hari yaitu pada Sabtu dan Minggu 11 hingga 12 Maret 2023. Grup beranggotakan Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa ini membawakan beberapa lagu hitsnya seperti Pink Venom, Playing with Fire, Bumbayah, Do Do Do, Kill This Love, dan How You Like That. Sebagai informasi, sejumlah artis Indonesia ikut menonton konser Blackpink hari pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang digelar pada Sabtu 11 Maret hingga Minggu 12 Maret. Ada yang bersama teman hingga membawa sang anak untuk menyaksikan Jisoo, Jennie, Lisa, dan Rose manggung. Berikut deretan artis yang menonton konser Blackpink, diantaranya adalah pedangdut Ayu Ting Ting yang menonton konser dengan mengajak sang putri Bilkis. Tampil cantik, Ayu dan Bilkis mengenakan pakaian serasi berwarna putih dan rok hitam serta topi pink. Momen tersebut diabadikan oleh Ayu Ting Ting di Instagram. Tidak hanya satu hari, Ayu Ting Ting juga kembali menyaksikan konser kedua Blackpink bersama sang putri Bilkis pada Minggu 12 Maret. Nagita Slavina juga masuk dalam deretan artis yang menonton konser Blackpink. Nagita sebelumnya juga sempat menonton konser Blackpink di Seoul, Korea Selatan pada Oktober 2022. Kali ini ia tidak mau ketinggalan untuk kembali menyaksikan penyanyi idolanya di Indonesia. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, di mana Nagita Slavina mengenakan busana berwarna putih dan pink. Dapetnya lah, semuanya mau dapet yang VIP. Soalnya tadinya udah kebagian, terus tiba-tiba katanya dibuka lagi tuh siapa langsung aku siapa itu
adanya platinum center. Sempat agak pasrah juga. Iya, sempat pasrah, ya udah deh nggak usah nonton. Nggak taunya emang kalau misalnya mau berbuat baik ya Allah tuh melancarkan segala. Amin. Penyanyi Melly Goeslaw mengungkapkan kekecewaan setelah nonton konser Blackpink di Jakarta pada hari pertama. Diketahui Melly Goeslaw menonton konser girl group Blackpink di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu 11 Maret. Tidak sendirian, ia datang beramai-ramai dengan artis lain seperti Nagita Slavina hingga Ayu Dewi. Namun selama konser, Melly Goeslaw mengaku tak mendapatkan kursi hingga harus jongkok saat menonton konser Blackpink. Padahal diketahui Melly Goeslaw telah membeli tiket platinum. Dikutip dari Tribun Seleb, kekecewaannya dengan pihak penyelenggara konser disampaikan melalui akun Instagram pribadi Melly Goeslaw pada Minggu 12 Maret. Dalam unggahannya, istri Anto Hood itu membagikan foto kursi Platinum Ride dengan kode AN181. Penyanyi 49 tahun itu mengatakan saat awal konser ia sampai jongkok di samping kursi karena tidak mendapatkan bangku. Hingga akhirnya petugas kru atau aser membawa beberapa kursi tambahan, namun ia mengaku tetap tak bisa duduk dengan nyaman, lantaran satu kursi terpaksa diduduki oleh 2-3 orang. Melly juga curhat dirinya sampai dibentak oleh aser yang ada di sana. Meski merasa sakit hati, Melly mengaku sudah memaafkan perlakuan yang diterimanya malam itu. Ia mengaku bisa memahami aser tersebut yang sudah lelah seharian di lapangan. Lantas Melly menyebut kejadian tak mengenakan ini terjadi di usianya yang sudah tak lagi muda. Pun ia mengatakan kondisi akan berbeda jika Melly mengalami insiden ini saat usianya 20 tahunan. Di akhir, Melly mengingatkan agar tidak boleh sombong kepada siapapun. Untuk diketahui, konser Blackpink di Jakarta merupakan bagian dari tur dunia yang dimulai di KSPO Dome Olympic Park, Korea Selatan pada 15 hingga 16 Oktober 2022. Konser Blackpink bertajuk Born Pink di Jakarta berlangsung selama 2 hari, 11 hingga 12 Maret 2023. Setelah membawakan lagu Playing with Fire, Rose mengungkapkan kondisi cuaca di Indonesia malam itu cukup panas. Tak hanya Rose, member lainnya juga ikut merasakannya. Rose mengatakan mereka membutuhkan tenaga untuk menunjukkan penampilan terbaik selama konser. Kejadian kurang mengenakan terjadi saat konser Blackpink di Jakarta hari pertama pada Sabtu 11 Maret. Sebagaimana diketahui, tampak terlihat Rose dan Jennie Blackpink di sebelahnya dilempari oleh fans sebuah boneka kecil. Kejadian ini pun viral di sosial media dan mulanya diketahui dari akun TikTok bercentang biru Alessia Angelin yang mengunggah momen tersebut. Ia menyebut Jennie dan Rose dilempari tisu oleh fans yang duduk di bangku VIP. Meniti kolom komentar, rupanya bukanlah tisu yang dilempar fans, melainkan sebuah boneka berukuran kecil. Dalam video berbeda yang dibagikan netizen, tampak terlihat boneka kecil dilemparkan fans ke arah Jennie. Ekspresi Jennie juga terlihat langsung kesal seusai dilempari boneka tersebut, namun ia langsung bergegas memungutnya. Fans yang melempari juga langsung ditegur oleh petugas keamanan yang berada di dekat area panggung. Hal itu juga membuat warganet geram karena perlakuan tersebut tidak seharusnya dilakukan. Apalagi YG Entertainment selaku agensi telah mengimbau sebelumnya untuk tidak memberi atau mengirimkan hadiah kepada para member. Di samping itu, Blackpink sukses menggelar konsernya selama 2 hari di Jakarta pada 11 dan 12 Maret 2023. Selanjutnya, Blackpink akan menggelar konser di Manila, Singapura, dan Sydney. Blackpink sukses menggelar konsernya di Jakarta selama 2 hari di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Adapun yang menarik saat konser ketika keempat anggota Blackpink membawakan lagu solo mereka masing-masing. Selain Lisa dengan koreografinya saat lagu Money yang memukau, penampilan Jennie juga menjadi sorotan penonton. Sebab saat penampilan solonya tersebut, Jennie membawakan lagu barunya yang belum pernah dirilis secara resmi bertajuk You and Me Moonlight. Lagu ini menyajikan koreo dance yang sangat menarik dan berhasil memukau para penonton. Terlihat Jennie menari bersama seorang dancer pria dengan berlatarkan bulan purnama, sehingga tarian keduanya hanya memperlihatkan siluet yang membuat takjub para bling yang hadir.
Diketahui lagu ini memang dibawakan Jennie selama tur dunia Blackpink. Lagu ini perdana ditampilkan saat di Seoul, Korea Selatan. Konser Blackpink di Jakarta dipromotori oleh AIMI Indonesia dan JNT Express sebagai salah satu sponsornya. Ian Kasela mengira hanya prank saat mengetahui soal ancaman pembunuhan yang diterima band Raja pada 11 Maret 2023 di Malaysia. Pria yang berprofesi sebagai vokalis tersebut mengaku tiba-tiba didatangi 15 orang pengawal dan 2 orang laki-laki mewakili panitia konser. Mereka marah dan mulai mendorong hingga melontarkan kata-kata kasar serta mengancam akan membunuh. Dikutip dari Tribun Style, pengalaman tak mengenakan menimpa personel grup band Raja saat berkesempatan tampil dalam konser di Johor Bahru, Malaysia pada Sabtu 11 Maret malam. Mereka mendapat ancaman pembunuhan. Kejadian terjadi setelah grup band Raja selesai menghibur ribuan penonton di Larking Arena Indoor Stadium. Vokalis Raja Ian Kasela menyampaikan peristiwa ancaman pembunuhan pada pukul 23.15 itu sangat mengejutkan mereka. Selesai konser, mereka diminta menunggu karena ada perwakilan dari kedutaan yang ingin berfoto dengan Raja. Namun setelah ditunggu, tak ada satupun dari mereka yang datang. Ia bercerita dirinya bersama personel Raja lainnya tiba-tiba didatangi oleh 15 orang pengawal dengan 2 orang laki-laki mewakili panitia konser yang marah-marah sambil menuding mereka. Ia menyebut para personel grup band Raja mulai menaruh curiga ketika suara orang-orang yang mendatangi mereka semakin keras saat berbicara. Mirisnya, saat itu personel grup band Raja hadir di Malaysia didampingi juga oleh anggota keluarga. Dengan ini mereka akhirnya ikut mendengar hujan makian dari para penyelenggara konser. Diketahui grup band Raja baru-baru ini mendapat ancaman pembunuhan seusai konser di Larking Area Indoor Stadium Johor Bahru, Malaysia pada Sabtu 11 Maret lalu. Insiden ini terjadi akibat kesalahpahaman antara pihak penyelenggara dan band. Namun karena khawatir akan ancaman itu, mengingat para personel band Raja membawa keluarga ke Malaysia, band ini pun akhirnya melapor ke polisi Johor Bahru. Ini adalah kali pertama grup band Raja konser di Johor Bahru, Malaysia. Insiden ancaman pembunuhan itu terjadi berawal adanya kesalahpahaman antar pihak penyelenggara dengan band Raja. Awalnya, menurut Ian Kasela, penyelenggara meminta band Raja untuk menunggu selesai konser karena ada meet and greet dengan fans, serta kedatangan perwakilan dari kedutaan yang ingin berfoto dengan band tersebut. Berita mengejutkan datang dari grup band Raja yang baru saja menggelar konser di Malaysia. Kabarnya, selesai konser di negeri jiran itu, ada personel Raja yang mendapat ancaman pembunuhan. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Polisi Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat membenarkan telah menerima laporan adanya ancaman pembunuhan kepada personel Raja tersebut. Sejumlah media negeri jiran melaporkan band Raja mengaku mendapat ancaman pembunuhan setelah menggelar konser di Larking Arena Indoor Stadium pada Sabtu 11 Maret. Vokalis band Raja Ian Kasela membeberkan telah terjadi kesalahpahaman dengan pihak penyelenggara yang berujung pada hinaan dan ancaman pembunuhan yang dilontarkan kepada mereka. Bagi para penggemar grup band pasti mengetahui grup yang satu ini yaitu Raja. Band Raja telah merilis banyak lagu hits. Selain terkenal akan karyanya, band ini juga hits karena gaya vokalisnya Ian Kasela. Nama grup band asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan Raja begitu populer sekitar 14 tahun lalu. Berbagai single pernah merajai tangga lagu musik Indonesia. Sebut saja lagu berjudul Jujur, Yakin, Benci Bilang Cinta, dan masih banyak lainnya. Namun saat ini Raja tak lagi terdengar namanya. Bahkan tergerus band-band pendatang baru. Lalu, apa kabar dari personel band Raja saat ini? Pertama, Seno Aji Wibowo. Seno Aji Wibowo merupakan drummer band Raja. Ia bergabung dengan Raja pada tahun 2003, namun memutuskan hengkang pada tahun 2010 karena membentuk band baru bernama Audiojet.
Hengkangnya Seno tidak berlangsung lama, 5 tahun kemudian yakni pada tahun 2015 ia kembali bergabung dengan Raja. Kini Seno Aji Wibowo aktif membagikan kegiatannya saat berlatih drum di Instagramnya @senoaji_raja. Kedua, Indra Riwayat. Sama seperti Seno Aji Wibowo, Indra Riwayat bergabung dengan Raja pada tahun 2003 namun hengkang pada tahun 2010 untuk bergabung ke band Audiojet. Indra lalu kembali pada tahun 2015 di mana Indra Riwayat sebagai basis tetap Raja. Saat memutuskan untuk kembali, Indra Riwayat menyatakan hatinya tidak cocok dengan band baru. Raja membuatnya nyaman sehingga dirinya tidak bisa pindah ke lain hati. Ketiga, Moldy. Moldy merupakan gitaris band Raja. Caranya bermain gitar cukup nyentrik karena berbeda dari orang pada umumnya. Moldy telah menjadi gitaris Raja sejak tahun 1999 atau ketika band tersebut dibentuk. Di tengah-tengah kesibukannya, Moldy aktif sebagai YouTuber dengan nama kanal Moldy Raja. Ia aktif membagikan video tutorial gitar kidal, cover lagu, hingga kolaborasi dengan gitaris Indonesia lainnya. Keempat, Ian Kasela. Sebagai vokalis Raja, Ian Kasela memiliki ciri khas penampilan yakni selalu memakai kacamata hitam setiap manggung. Sempat sepi job manggung saat awal pandemi melanda, Ian Kasela melelang barang berharganya yaitu kacamata hitam bersejarahnya. Sempat sepi job manggung saat awal pandemi melanda, Ian Kasela melelang barang berharganya yaitu kacamata hitam bersejarahnya sebesar 200 juta rupiah. Meski demikian, Raja tetap eksis di dunia hiburan tanah air. Band asal Banjarmasin tersebut terakhir merilis lagu Kafir pada Agustus 2021 lalu. Lagu tersebut ditujukan kepada orang-orang yang ingin tenar melalui media sosial. Rachel V-nya kini kembali menjadi perbincangan banyak publik mengenai penampilan terbarunya. Bagaimana tidak, area mata Rachel V-nya tampak bengkak seperti korban pemukulan. Sadar mendapatkan sorotan publik lantaran pembengkakan tersebut, ibu anak ini langsung memberikan penjelasannya. Dikutip dari Tribun Style, melalui unggahan Instagram Stories pribadinya, Rachel menceritakan kronologinya. Rupanya mantan istri Niko Al-Hakim itu bukan menjadi korban pemukulan, melainkan baru saja menjalani prosedur buccal fat alias meniruskan pipi dengan menyedot lemak. Namun sayangnya operasi tersebut mendapat efek samping yang cukup mencolok, yakni bagian mata yang terlihat bengkak dan lebam. Rachel V-nya mengungkap alasan mengapa dirinya melakukan pengangkatan lemak pada pipinya. Sang selebgram melakukan hal ini karena merasa bahwa pipinya terlalu cabi. Namun dokter yang menangani Rachel V-nya menyarankan agar lemaknya dipindahkan ke mata. Rachel V-nya awalnya menolak karena mengingat sempat menjalani filler mata dan merasa tidak cocok. Rachel V-nya pun mengungkap bahwa penyebab matanya bengkak karena adanya kemungkinan alergi. Netizen pun memberikan beragam komentar atas pernyataan Rachel tersebut. Sebelumnya Rachel V-nya baru-baru ini juga menjadi sorotan, hal itu buntut unggahan terbarunya di Instagram. Rachel V-nya membagikan foto bersama dengan mantan kekasihnya Salim Nauderer. Dari penampilan mereka, tampaknya Rachel V-nya dan Salim tengah menghadiri sebuah acara pernikahan.
Salim tampak sedang duduk manis dengan wajah menoleh ke arah kiri, sementara Rachel V-nya merangkul sang mantan dari belakang. Dalam unggahan tersebut, Rachel V-nya dan Salim terlihat kompak mengenakan outfit berwarna biru navy. Unggahan foto terbaru Rachel V-nya pun seketika membuat warganet di media sosial bertanya-tanya perihal hubungannya dengan Salim. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update seleb hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Meisa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.